Salam Angler Indonesia, jumpa lagi bersama saya Dikai. Hari ini kita mau nge-review dua buah reel Sultan dari Shimano, yaitu Shimano Xsense DC XG 2017 dan Shimano Antares DC MD. Kebetulan keluarnya beda setahun, 2018. Bentuk reel ini sama, tapi ada perbedaannya. Mau tahu di mana bedanya? Saksikan terus bersama saya Dikai di channel Venom. Baik, teman angler, ini dia reelnya. Ada Antares DC dan Xsense DC. Oke, kita buka aja. Memang kalau reel Sultan itu pouch aja keren ya. Tuh, mantap ya. Dari kulit ya. Pouchnya sama. Ya, ini dia kedua reel tersebut. Nah, untuk Antares DC ini keluar tahun 2017 dan Antares 2018. Jadi Xsense 2017, Antares 2018, beda setahun. Tapi untuk modelnya bisa dilihat di sini keduanya sama. Modelnya sama, dimensinya sama. Ya. Terus handle-nya sama. Panjang handle sama, bentuknya juga sama, semuanya sama. Yang berbeda kalau sekilas kita lihat itu dari cat. Pastinya Antares itu dia lebih ke bling-bling ya, ciri khas Antares. Untuk Xsense di sini ciri khasnya Dove. Oke. Nah, kita bahas dulu mengenai Xsense DC. Sebentar, ya, sedikit ya. Xsense DC ini dikeluarkan tahun 2017. Oke. Ini kebetulan XG, extra gear, yaitu rasio. Jadi seri XG HG itu hanya berbeda di rasio. Untuk sistem dan daleman semua sama. Dan ini Antares 2018, kebetulan juga XG, rasionya sama ya. Nanti kita lihat, kita akan bongkar juga dalemannya seperti apa, bedanya di mana, supaya teman-teman semua tahu perbedaannya apa sih. Karena kok bentuknya sama, hanya beda cat aja atau gimana gitu kan. Nah, ini kalau Antares dia ada inisialnya MD. MD itu apa? MD itu ini dia. Artinya Monster Drive. Jadi reel ini diciptakan untuk mancing target ikan-ikan monster. Ya, dari sisi body sama, dari sisi dimensi sama. Kita akan bahas mengenai spek sekarang. Oke. Spek untuk Xsense DC ya, yang 2017 itu pertama brake level. Brake levelnya itu ada 8. Ini dia brake level. Ya, ini level brake-nya 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini ada 8 di sini. Nah, untuk Antares sama. Ya, 8 juga. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama 8. Kemudian yang kedua, gear. Gear kedua reel ini sama-sama mikromodul. Ya, jadi udah mikromodul berbahan brass atau kuningan. Yang ketiga, bodinya sudah X-ship. Mikromodul dan gearnya X-ship. Kemudian yang keempat, spool. Spoolnya itu S3D, dua-duanya sama, S3D. Apa itu S3D? S3D itu stable, jadi dia spoolnya stabil. Mungkin menurut perkiraan saya, ukuran berat dan presisinya dari spool itu benar-benar presisi, jadi stabil. Nah, yang kelima itu rasio. Rasio dari Xsense DC ini 78:1. Monster Drive juga 78:1. Tapi kalau saya baca di literaturnya, masing-masing berbeda. Ya, untuk Xsense DC ini retrieve
per cranknya, jadi 1 kali gulung. Jadi yang perlu diketahui sama teman-teman semua, gear ratio itu setiap reel walaupun angkanya sama kadang-kadang berbeda, jadi tidak menjamin ya. Yang harus kita lihat sebetulnya bukan gear ratio, yang kita lihat itu sebetulnya retrieve per crank. Jadi jarak PE masuk pada saat kita gulung, sekali gulung itu berapa senti. Nah itu yang harus kita lihat, karena itu yang berpengaruh kepada laju lure nantinya ya. Nah untuk kedua reel ini rasionya sama, 78:1, tapi di literatur saya baca berbeda. Untuk Xsense DC itu retrieve per cranknya 91 cm, dan untuk Antares DC itu 93 cm. Nah untuk mengetahui berbeda atau tidaknya nanti kita bongkar, kita akan ukur main gearnya dan pinion gearnya. Kalau memang main gear dan pinion gearnya sama, berarti harusnya retrieve per cranknya sama, tidak berbeda. Oke. Nah, yang keenam itu drag. Drag dari Xsense DC itu 4,5 kilo sampai 5 ya. Dan untuk Antares dia lebih tinggi, dragnya itu 6 kilo. Oke, jadi perbedaannya yang signifikan itu di drag, beda 1 kilo atau 2 kilo, sekitar segitu. Yang ketujuh ball bearingnya sama, 10+1. Nah, perbedaan satu lagi itu di PE. Untuk Xsense DC, PE2 itu bisa 150 meter. Nah, untuk Antares DC itu PE3 aja 130. Jadi PE2 itu mungkin bisa 200-an yang Antares DC. Nah, kenapa berbeda? Kalau kita lihat di sini spoolnya ya. Jadi jarak spool ini beda, kelihatan ya. Antares dia lebih lebar, Xsense dia lebih shallow, lebih kecil, lebih sempit, lebih narrow ya. Kalau kita ukur, ini saya udah ukur di sini ada sekitar kurang lebih dia 17 dan ini 20, sekitar 20 mm. Itu yang menyebabkan kenapa kapasitas PE Antares Monster Drive lebih banyak daripada Xsense DC. Itu perbedaannya. Sekarang kita coba cek berat. Oke, beratnya itu Xsense DC 23,3,2. Untuk Antares 24. Oke. Ini dengan PE dua-duanya. Jadi ada sedikit perbedaan karena memang kapasitas PE-nya lebih banyak yang Antares. Nah, kemudian untuk bodinya ini keduanya sama. Bodinya itu berbahan Hagane alloy, ya, aluminium Hagane. Itu untuk bodi, dan kemudian untuk sistem brake-nya itu dia sama-sama memakai DC. DC 4x8. Kita lihat sama. Ya, DC 4x8. Keduanya sama. Baik. Ada beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu perbedaan settingan DC. Ya, di sini ada tulisan P, NM, F sama XB. Nah, apa perbedaannya di sini? Baik, saya akan jelaskan sedikit. Untuk P ini dia biasanya kita gunakan untuk line PE. Ya, tulisan P ini PE. Kemudian di sini ada tulisan NM. NM itu nilon monofilamen. Jadi kalau teman-teman pakai nilon, pakai mono, pakai NM. Nah, ada F, ini fluorokarbon, dan yang terakhir ada XB. XB di sini juga sama.
Di Xsense juga sama. Dia XP kalau di sini. Kalau di sini XB, tapi keduanya sama. Itu adalah extra extreme. Dia untuk extreme PE. Jadi kalau mau pakai PE kecil, settingnya di situ. Ya. Bisa di XP. Baik, itu dia sekilas perbedaan antara Monster Drive, Antares, dan Xsense DC 2017. Berikutnya kita akan bongkar, nanti kita akan lihat dalaman seperti apa. Untuk itu, stay tune di channel saya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah reel ini saya bongkar. Oke? Baik teman-teman, ini dia reelnya, udah saya buka kedua-duanya. Reel ini belum saya bersihin ya, untuk review aja nggak apa-apa. Pertama kita lihat spoolnya dulu, kita bandingin seperti yang tadi saya sudah bilang. Ini spool dari Antares dan ini spool dari Xsense DC. Ya, kelihatan jelas kalau udah dibuka ya perbedaannya. Ini Antares, ini Xsense DC. Yang Antares dia lebih lebar. Untuk berat spoolnya kita coba timbang. Berat spoolnya berapa? Kita timbang dulu yang Xsense. Xsense DC di sini tertera 2,5-2,6 dengan PE. Dan ini yang Antares 27. Beda sedikit ya. Oke. Baik, kita lanjut. Untuk di spoolnya ini ada bearing. Sini ada bearing, kelihatan. Ya, ini untuk long case. Sama. Di Antares juga ada bearing. Kemudian handle. Untuk handle identik sama, panjangnya sama, dimensinya sama, bentuknya pun sama. Ya, untuk handle sama. Kemudian untuk start drag sama. Ini sengaja saya urutkan sama persis supaya teman-teman bisa lihat lebih gampang untuk perbedaannya, perbandingannya. Nah, kemudian yang penting di sini kita lihat perbedaannya itu ada di gear. Nah, untuk gearnya ini diameternya sama, jadi rasionya harusnya sama, jadi retrieve per cranknya sama. Ya, kita lihat diameternya sama, tapi sistemnya berbeda. Yang satu ada lubang, yang satu nggak ada. Yang ada lubang ini yang Xsense, ini yang Antares nggak ada lubangnya. Kalau kedua-duanya sama-sama mikromodul. Nah, lubang ini untuk apa? Ini untuk clicker. Jadi untuk Xsense DC ini dia ada clickernya. Pada saat ditarikan dia bunyi seperti spinning ya, clicker ya. Nah, untuk di Antares itu belum ada. Oke, yang perlu diketahui clicker. Nah, gimana kalau seandainya kita switch? Bisa. Jadi teman-teman kalau punya Antares mau ada clickernya, bisa beli main gearnya Xsense DC ya, full set dengan clicker. Pinionnya nggak perlu karena pinionnya sama ukurannya, bisa dilihat di sini, pinionnya sama persis. Jadi plug and play. Nah, kemudian yang menarik lagi di sini
kalau saya lihat ini dragnya Antares, yang mana disebutkan bahwa drag Antares itu lebih besar dari Xsens DC. Namun kalau kita bandingkan, kita lihat ini ada perbedaan material. Yang ini Xsens, ini Antares. Bisa lihat kalau dari dekat, yang Antares ini bahannya karbon licin ya. Ini sama seperti Antares yang lalu, persis seperti ini. Nah, setahu saya drag seperti ini kurang pakem. Sedangkan ini karbon tex yang kasar. Ini punyanya Xsens. Nah, seharusnya kalau dilihat dari material, dragnya Xsens itu lebih besar dari Antares. Itu menurut perkiraan saya, perhitungan saya. Tapi saya nggak tahu kenapa pabrikan menulisnya berbeda. Justru yang Xsens dibikin dragnya 4,5 sampai 5 kilo, tapi yang Antares 6 kilo. Ya, kelihatan ya perbedaannya. Oke. Nah, berbicara mengenai drag, sebetulnya drag yang tertulis di pabrikan tersebut itu juga tergantung dari kita memaintenance. Jadi setelah kita rawat, kita grease, pemberian grease-nya itu dari cara pemberian grease saja kalau berbeda itu berbeda lagi hasilnya. Ya. Contoh misalkan teman-teman kasih drag ini dengan grease berlebih, otomatis dia akan loss. Nggak akan sepakem kalau dia dikasih grease dengan komposisi yang tepat. Ya. Untuk itu saya sarankan untuk memberikan grease pada drag itu tipis saja, sedikit aja, jangan terlalu banyak, untuk menghindari loss drag. Oke, kemudian lanjut ke part lainnya, sama semua. Ini one way sleeve sama, kemudian yoke-nya juga sama, ya, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Sistemnya juga sama semua. Nah, untuk dalamannya ini yang Xsens DC, ini Antares. Kita side by side ya, sama persis, nggak ada bedanya. Oke. Nah, untuk harga teman-teman bisa cek di toko-toko kesayangan teman-teman semua yang biasa beli real, bisa cek harga lebih mahal mana dan bisa ditimbang mana yang akan dibeli, ya. Oke. Ini side plate-nya sama, persis, cuman beda cat aja. One way-nya juga sama. Oke. Baik, teman-teman semua, itu dia. Oh, satu lagi, hampir lupa. Untuk seri ini, Xsens DC 2017 atau Antares 2018 Monster Drive, itu nggak ada tension knob di sini ya, nggak ada tension knob. Nah, bagaimana cara setting spool? Setting spoolnya itu di sini. Jadi kalau ada yang baru beli mungkin bingung, tension spoolnya itu di sini, ya. Oke, ini dia. Nah, ini buat setting tension spool. Jadi dipindahin ke sini. Jadi tinggal diputar aja, ya. Baik teman semua, saya rasa itu dia review perbandingan dan perbedaan dan persamaan antara Antares DC MDXG dan Xsens DC XG, yang mana kalau saya lihat tidak terlalu banyak perbedaan, hanya ada sedikit
Pertama mengenai drag, carbon text, dan clicker. Ya, untuk yang lainnya saya rasa sama semua. Dan juga kapasitas PE yang berbeda. Oke. Semoga review ini berguna bagi teman-teman semua yang mau cari reel atau yang sudah punya atau yang mau nambah reel juga silahkan. Sampai berjumpa bersama saya Dikai di kesempatan lain waktu. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di likes. Tonton terus channel saya, channel Venom.